Yo, halo, selamat datang kembali di WK Channel. Kali ini aku akan membahas alur cerita. Sebelum aku mulai, alangkah baiknya bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Oke, sudah, terima kasih banyak. Matahari tepat di atas. Busi melawan Crocker sendiri, menjaga Rendrik dengan jarak 15 km. 6 jam berlalu sejak pertempuran dimulai. Tapi itu membuat Busi menghabiskan tenaganya. Busi tidak bisa lanjutkan begini terus. Mereka tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Dengan pertempuran dengan Knocker di sini, berapa lama akan terus seperti ini? Bon tidak tahu harus berbuat apa. Saat itu Bon mencium bau busuk. Pen datang meminta maaf jika dia kentut. Bon menjawab, "Apa kamu serius?" Pen menjawab, "Tidak, sebenarnya Nixon yang kentut." Bon bertanya ke mereka, "Apa sudah menemukan gadis kecil itu?" Nixon dan Pen tidak dapat menemukan gadis kecil itu. Saat itu ada salah satu prajurit yang tepar. Air yang mereka minum sekarang sudah tercemar racun. Hal itu membuat para aliasi berkumpul. Para Knocker memberikan racun pada tubuhnya sendiri. Ken memberitahu mereka jika masih ada air sumur yang bisa mereka gunakan. Mereka tidak bisa begini terus karena air sungai sangat penting untuk Fenrir. Hal ini akan menyebabkan masalah. Bon menyarankan untuk Busi menyerang Knocker yang ada di barat lebih dulu untuk mencegah racun masuk ke air. Kaak tidak setuju jika mereka memaksakan Busi melakukan semuanya. Hal itu membuat Hilo akan mengalahkan Knocker yang ada di timur. Mesar juga setuju karena menurutnya jika menunggu itu membosankan. Sedangkan Kahak berpikir hal itu juga tidak akan mengurangi beban Busi. Di luar, para penduduk diminta untuk tidak minum air karena sudah tercemar racun Knocker. Busi menyesal karena sebanyak 59 orang tidak bisa dia selamatkan. Lalu Bon meminta Busi jangan menyalahkan diri sendiri. Walaupun begitu, Busi paham dan bisa merasakan penderitaan saat orang-orang itu mati. 59 orang mati secara instan dan sekarang menjadi 60. Kay meminta Busi dan yang lainnya untuk terus berjuang dan memberikan sesuatu untuk Busi minum, air yang mengandung abrasif. Kak bertanya kenapa Kay memberikan itu pada Busi. Kay menjawab, "Bisakah kamu terus membopong ke tempat yang kami segel?" Busi mengiyakan. Kay meminta Busi menghubungkan senjata baru ketika situasi mendesak. Meminta mereka menggunakan senjata baru itu. Busi akan fokus ke barat, sedangkan Bon dan yang lain fokus yang di depan dan timur. Para aliasi bertujuan mendekatkan Knocker ke Fenrir. Jika para Knocker sudah mencapai 400 meter, mereka akan menyerang dengan katapult. Hal itu membuat Busi akan membuat dinding 450 meter. Para prajurit menuju medan perang sekarang. Saat itu Busi membuat alat-alat tempur untuk para prajurit. Busi melanjutkan menuju ke barat, ke tempat camp. Mereka memperkenalkan diri, Tebas, Yuis, Sena, dan Ben. Air di sini mengalir beberapa kilometer dari gunung itu ke sini. Jika mereka mengalahkan semua Knocker di wilayah sana, mereka akan menang. Busi pikir mereka tidak akan bisa mengalahkan Knocker di sana, jadi Busi akan membuat gunung dan sungai di sini. Sera bertanya, apa yang mereka lakukan sekarang? Busi memberikan talinya, jadi Busi bisa tetap bersama mereka. Adegan berganti ke paman dan istrinya yang sedang membahas berapa lama mereka akan menampung gadis kecil ini. Si gadis kecil ini selalu mempertanyakan di mana Fu, di mana Fu. Yang dimaksud Fu adalah Busi. Lalu paman bertanya, bagaimana makanannya? Istrinya menjelaskan, mereka tidak bisa menggunakan air sekarang. Jadi lebih baik memberikan cemilan dulu saja pada gadis itu. Tapi saat mereka melihat kamar, si gadis kecil itu sudah tidak ada. Yuis bertanya, apa yang kita lakukan di sini? Cham menjawab, kita akan melindungi tali ini. Yuis dan yang lainnya telah berdiri di sini selama berjam-jam dan tidak ada yang terjadi. Hal itu membuat dia bertanya, apakah benar-benar ini akan berguna untuk mereka? Cham menjelaskan, tentu saja ini sangat hebat hingga tidak terjadi apa-apa. Dulu Fuji membutuhkan 2 minggu untuk membuat akar mencapai 2 km, tapi Fuji pikir ini akan sedikit cepat membuat akarnya. Lalu mereka melihat gunung di sana. Yuis tahu bagian Fuji di sana berjuang melawan Knocker. Saat itu tiba-tiba hujan membuat prajurit akan mendirikan tenda.
Akan tetapi Fuzi langsung membuat tenda untuk mereka. Para prajurit memasuki tenda yang dibuat Fuzi. Terlihat tidak buruk juga tendanya. Saat mereka ingin mencari makanan, Fuzi langsung menciptakan makanan sekaligus di sana untuk mereka. Tebas melihat ini bukan seperti pertempuran besar, dan malah terlihat gampang untuknya. Cham meminta Fuzi juga datang ke sini untuk beristirahat. Dengan kekuatannya, Fuzi langsung bisa berpindah tempat menuju ke tenda. Tapi Fuzi terlihat sekali, mukanya capek dan keluar darah di hidungnya. Yuis mencoba membersihkan darah itu. Akan tetapi, Cham meminta Yuis jangan mengganggu Fuzi dulu. Saat ini, Fuzi sedang konsentrasi pada setiap perang melawan Knocker di luar. Fuzi dengan akar-akarnya membantu pertempuran di tempat lain. Bon terkejut dengan kemunculan Fuzi di tempatnya. Sudah aku bilang kan, ini semua akan menambah beban Fuzi. Bon yang masih tidak percaya, langsung bertanya ke Fuzi, apa yang terjadi di gerbang barat, tempat Fuzi seharusnya berada. Fuzi menjawab, aku sudah menjaganya. Di lain tempat, Fuzi yang lain masih melawan Knocker di luar. Fuzi berpikir, katapul tidak bisa menghancurkan Knocker, karena cuma Fuzi yang bisa membidik dengan benar untuk area vital Knocker. Sedangkan yang lain tidak tahu area vital Knocker. Hal itu membuat Mesar berpikir, mungkin lebih baik bakar saja Knocker. Bon setuju dengan cara Mesar. Hingga hari sampai gelap mereka akan melakukan peperangan ini. Mereka menggunakan api untuk melawan Knocker. Akan tetapi Bon tidak tahu. Saat ini Fuzi sudah memaksakan dirinya sendiri berada di sini. Hal itu membuat Fuzi terjatuh. Dan bola yang dilempar para Knocker berisi Knocker. Sudah mirip bakso beranak. Semua orang fokus ke Fuzi. Mesar memberitahu Bon, sepertinya Fuzi berpindah tempat jadi tak perlu cemas. Bon tahu, biasanya Fuzi juga berpindah seperti ini. Akan tetapi saat dicek Bon, jantungnya Fuzi pada tubuhnya ini berdetak. Kak sadar ada sesuatu, dinding di atas masih rusak. Fuzi terlalu fokus pada inderanya. Saat ini Fuzi badannya dingin. Mesar pikir, semua karena Fuzi sudah sering berpindah tempat. Hal itu menguras banyak tenaganya. Tapi Kahak pikir, ini mungkin berbeda dari kelelahan yang biasa. Mereka akan merasakan masalah pada masalah ini, karena mereka sangat mengandalkan kekuatan Fuzi untuk menyediakan peralatan perang saat ini. Fuzi masih belum sadar. Kahak meminta Bon untuk menjaga Fuzi dari sini. Jika tali terputus, mereka akan kehilangan semuanya. Bon menyuruh prajurit untuk membuat tenda ke tempat Fuzi yang masih belum sadar. Dari belakang Bon diserang Knocker. Untung Kai datang tepat waktu. Mereka baru sadar Knocker sudah mendekati kastil. Willow pikir mereka akan mati sebelum menghancurkan semua Knocker. Bon bertanya, berapa banyak Knocker yang telah sampai di sini? Mesar menjawab, tenanglah Bon, bagaimana kita tahu tanpa Fuzi? Eko memotong rambut panjangnya dan bersiap ikut perang melawan Knocker. Mesar berkata, apakah pasukan yang sudah mati sekarang apa benar-benar penting? Kita masih harus fokus untuk menghancurkan musuh di depan kita. Semua aliasi siap melawan Knocker tanpa ada Fuzi saat ini. Fuzi terbangun dan hari pun sudah pagi. Di depan terlihat Eko. Fuzi langsung memeriksa, ternyata Eko masih hidup. Akan tetapi Fuzi memeriksa yang lain. Banyak yang hilang.
Lalu Kaak muncul. Yang baru sadar Fuzi sudah bangun. Fuzi langsung bertanya apa yang terjadi. Kaak menjawab tidak ada yang terjadi. Fuzi meminta Kaak jangan berbohong. Kaak langsung menjawab, tidak ada yang berubah sejak pertempuran ini dimulai. Kamu kehilangan kesadaran, jadi mereka berjuang untuk semuanya. Sedangkan Bon ada di tempat informasi. Fuzi bertanya bagaimana dengan yang lain. Kaak hanya diam. Fuzi langsung mencari cermin untuk melihatnya langsung. Kaak baru menjawab, mereka bertiga telah mati.